usahanya sudah berusaha baik ke karyawan, sudah ikut pelatihan sana sini, kepemimpinan misalnya. Tapi dikatain apa? Pimpinannya nggak bisa mimpin, waduh sakit hati ya. Sampai ada istilah dalam Arab itu salam maslahah. Jadi mengucapkan salam karena ada maunya itu, ada maslahatnya itu. Salam ke atasan, salam ke pejabat gitu ya. Jadi salam karena ada maunya. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Alhamdulillah, kita panjatkan atas limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin kita bisa menghitungnya, terlebih lagi menyebutkannya satu persatu. Kita berusaha senantiasa menggunakan seluruh nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam terlimpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh para pengikutnya yang mengikutinya dengan baik hingga hari kiamat kelak. Alhamdulillah, hari ini kita melanjutkan kajian terkait Tazkiyatun Nafs, yang mana pada pertemuan pertama lalu kita sampaikan alasan dan juga urgensi dari pembahasan ini, terkait dua hal, terkait urgensinya untuk individu kita pribadi sebagai seorang muslim, dan juga untuk organisasi, karena kita mengadakan ini di dalam perusahaan dan juga jam kerja. Bagi kita sebagai seorang muslim selaku individu, Tazkiyatun Nafs ini bertujuan kemarin apa? Untuk memperbaiki akhlak kita. Apa kaitannya Tazkiyatun Nafs dengan akhlak? Ada yang masih ingat apa kaitannya Tazkiyatun Nafs dengan akhlak? Akhlak itu bukan sesuatu yang dibuat-buat ya, bukan perbuatan-perbuatan sikap yang dibuat-buat, melainkan akhlak itu sifat asli dari jiwa. Maka apabila kita menginginkan akhlak itu baik, tidak lain adalah dengan cara mensucikan jiwa itu sendiri ya, sehingga apa yang kita perbuat ya, kebaikan itu benar-benar berasal dari jiwa ya, itu benar-benar akhlak yang mulia. Nanti kita akan detailkan lebih lanjut. Kemudian juga kenapa ini penting bagi sebuah. Kita masuk pada pembahasan ya. Apa itu ikhlas? Beliau menyatakan al-ikhlasu wa tajridu qasd, memurnikan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kepentingan yang lain. Memurnikan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kepentingan lain. Ini banyak sekali definisi ikhlas dari para ulama. Yang tidak, ini mungkin kita sampaikan 3. Kemudian juga dikatakan ikhlas adalah menunggalkan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tujuan saat melakukan ketaatan. Wakila, dan juga dikatakan dalam ucapan yang lain, melupakan pandangan makhluk, senantiasa hanya mengharap pandangan Khaliq, pencipta. Bagus sekali. Melupakan pandangan makhluk dengan hanya memperhatikan pandangan Khaliq. Kita berusaha melupakan penilaian, pandangan tadi, validasi dari makhluk, entah di like atau enggak gitu ya. Hanya senantiasa mengharap pandangan dari Al-Khaliq, sang pencipta. Kemudian saya tambahkan keterangan dari Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala yang menghubungkan antara kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas. Beliau mengatakan la ilaha illallah hiya kalimat tauhid wa hiya kalimatul ikhlas. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid yang juga merupakan kalimat ikhlas. Di dalam kalimat la ilaha illallah ada kalimat tauhid dan juga kalimat ikhlas. Dan ikhlas sendiri itu apa? Ikhlas adalah agamamu murni dan bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Agamamu murni dan bersih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Wal ikhlasu, dan ikhlas merupakan syarat diterimanya amal-amal soleh al muwafiqi li sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi syarat diterimanya amal ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua apa tadi? Sesuai sunnah Nabi, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana dikatakan dalam firman Allah Taala surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wa ayyukum ahsanu amala. Allah SWT menciptakan kehidupan dan kematian, menguji kalian apa? Yang paling baik amalnya. Dikatakan para ulama, apa maksudnya yang paling baik amalnya? Akhlasuhu wa aswabuhu. Yang paling baik amalnya adalah yang paling ikhlas dan yang paling sesuai sunnah. Akhlasuhu, yang paling ikhlas dan paling sesuai sunnah.
bukan sekedar apa paling baik itu paling banyak kuantitasnya jumlahnya, tapi yang paling ikhlas dan paling sesuai petunjuk kualitas kepada kualitas. Wa qad amarana Allahu azza wa jalla biqaulihi azza wa jalla wa ma umiru illa ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah SWT dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Nah, kemudian setelahnya Syekh Hafizahullah Ta'ala menjelaskan sebuah hadis yang sangat penting untuk kita renungkan, yang termasuk juga ini sebagai pengingat yang luar biasa, yang menyambung kita sekaligus mungkin sedikit ya, ini bisa mengerikan juga kalau kita renungkan. Nabi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, dia bertanya, bagaimana pendapatmu Nabi SAW? Ada seseorang yang berperang, seorang ini berperang, dia mencari pahala, tapi juga ingin apa? Ingin dikenang. Dia ingin pahala, tapi dia juga ingin dikenang. Dia ingin disebut namanya, dikenang sebagai orang yang berjasa, yang ikut berjihad, ikut memperjuangkan agama Allah SWT. Dia tapi juga apa? Mengharapkan pahala. Pak disebutkan dahulu, dia cari pahala, dia ingin pahala, tapi dia juga ingin apa? Dikenang. Malah apa yang dia dapatkan? Tanya orang tersebut kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW menjawab apa? Dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa. Fa'adaha salasa marratin. Orang yang bertanya tadi nggak puas dengan jawaban Nabi SAW. Maka dia ulang sampai 3 kali. Dia nggak puas dengan jawaban Nabi SAW. Barangkali apa? Nabi SAW nggak dengar gitu ya, tentang apa? Yang pertama tadi loh, dia ini pengen pahala, selain dia ingin dikenang. Dia ulang sampai berapa? 3 kali. Wa yaqulu Rasulullah, tapi Nabi SAW tetap apa? Tetap menjawab, dia tidak dapat apa-apa. Kemudian Nabi SAW melanjutkan sabdanya, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtaghi bihi wajhahu. Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima satu amal perbuatan murni mengharapkan wajahnya. Tidak menerima amal perbuatan kecuali murni hanya mengharapkan wajah. Kemudian ada penjelasan yang sangat indah tentang hal ini. Surat An-Nahl, surat An-Nahl ayat ke-66 dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah Ta'ala. Di surat An-Nahl ayat ke-66 Allah SWT berfirman, sesungguhnya pada binatang ternak itu ada pelajaran. Pelajaran apa? Ini kami, kata Allah SWT, memberikan minum ya, kepada kalian dari apa yang ada di perutnya, perut hewan ternak tadi, susu yang bersih. Yang mana susu itu ada di antara apa? Kotoran dan darah. Kotoran itu apa? Tainya dan darah ya, biasanya dan darah. Susu itu berada di antara dua ini, darah dan kotoran. Labanan yang mana apa? Susu ini murni dan mudah ditelan orang-orang yang meminum. Syekh Abdul Razak Ta'ala memberikan perumpamaan. Bayangkan seandainya di dalam susu ada setitik saja darah, antum lihat, atau kotoran kecil aja, antum masih mau minum? Enggak mau. Itulah apa? Amal. Apabila ada setitik saja ketidakikhlasan pada Allah SWT ketika kita melakukannya, maka tidak diterima. Sebagaimana kita pun tidak menerima apabila susu itu ada setitik saja darah, ada setitik saja kotoran di dalam, maka kita tidak mau menerimanya, tidak mau menerimanya. Kemudian Syekh melanjutkan, ada 3 hal yang mana jika ada pada hati seorang mukmin dia tidak akan berkhianat. Ada 3 hal yang mana apabila ada dalam hati seorang mukmin dia tidak akan berkhianat. Yang pertama, ikhlasul amalillah, yaitu dia ikhlas dalam beramal. Yang kedua, munasahatu li'aimatil muslimin, dia berkomitmen, dia mau menasihati pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, luzumul jamaah, mereka berkomitmen dengan jamaah. Jamaah di sini disebutkan jasa para ulama, maksudnya jamaah adalah para sahabat. Walaupun kita sendirian, tapi ketika kita mengikuti para sahabat, maka kita ada dalam jamaah. Jadi tidak bergantung
sekitar kita seperti apa pemahamannya. Bayangkan kalau kita setiap orang ada di wilayah berbeda-beda. Kalau kita harus, yang dimaksud jamaah adalah mengikuti adat istiadat masing-masing wilayah, maka apa? Definisi jamaah akan berbeda-beda. Standarnya beda-beda. Yang mana? Yang wilayah mana? Wilayah sini kah? Jamaah sini kah? Jamaah sini kah? Tapi definisi jamaah adalah mengikuti jamaahnya para sahabat. Kemudian diriwayatkan bahwa seorang ulama salaf pernah berkata kepada dirinya sendiri, ya nafsu khlusi, wahai jiwa, ikhlaslah, engkau akan selamat. Jadi para ulama itu menasihati jiwanya sendiri, mengulang-ulang menasihati jiwanya sendiri agar ikhlas, memaksa jiwanya untuk ikhlas. Ya nafsu, wahai jiwa, ikhlaslah, engkau akan selamat. Dan setiap bagian dari kesenangan dunia yang dirasa nyaman oleh jiwa, wa yamilu ilahil qalb qalla ilal amal bihi, setiap bagian kesenangan dunia yang dirasa nyaman oleh jiwa dan membuat hati condong kepadanya, baik sedikit maupun banyak, itu mudah menyusup ke dalam suatu amal yang bisa mengeruhkan kemurnian dan melenyapkan keikhlasan. Jadi setiap dunia ini punya banyak kesenangan-kesenangan yang dirasa nyaman oleh jiwa, yang apabila itu menyusup ke dalam hati kita ketika melakukan amal, maka bisa melenyapkan keikhlasan. Manusia senantiasa terikat pada kesenangan-kesenangannya dan tenggelam dalam syahwatnya. Jarang sekali suatu perbuatan atau ibadah terbebas dari kepentingan dan tujuan dunia yang bersifat segera. Kenapa ikhlas itu sulit? Karena kesenangan-kesenangan dunia itu sifatnya ajil, segera, bisa langsung dirasakan. Misalkan apa, pujian, tadi like, komen dan sebagainya, itu langsung bisa dirasakan. Adapun balasan di akhirat ini tidak bisa langsung dirasakan. Maka dari itu apa? Sangat berat menjaga keikhlasan. Nah, ini yang penting. Walidzalika qila man salumala, dikatakan siapa yang memiliki satu momen saja, satu ibadah saja yang ikhlas kepada Allah SWT, dia selamat. Sampai-sampai ada yang mengatakan saking sulitnya ikhlas itu, kalau ada satu saja ibadah momen yang bisa ikhlas, maka seorang bisa selamat. Maka dari itu para ulama dahulu senantiasa menjaga mereka memiliki amal yang tersembunyi, bahkan sampai istrinya aja nggak tahu. Jadi ulama dulu itu punya amal-amal yang memang sengaja ditampakkan, karena mereka sebagai apa? Teladan, panutan. Tapi mereka juga menjaga memiliki amal-amal yang apa? Tersembunyi, nggak ada yang tahu, bahkan istri. Ada ulama itu yang puasa Daud, tapi istrinya nggak tahu. Karena apa? Ketika berangkat dikasih bekal, ya dibawa, ternyata dikasihkan orang. Jadi istrinya pun nggak tahu. Dan juga misalkan Ali Zainal Abidin itu setiap malam memanggul sedekah bahan pokok, nggak ada yang tahu. Jadi orang miskin itu tahu-tahu apa? Ada bahan pokok di depan rumahnya kalau bagian, kalau subuh. Taunya kapan? Ketika meninggal dunia. Beliau meninggal dunia apa? Ada bekas memanggul berat gitu, berat. Sehingga orang-orang tahu ternyata beliau yang selama ini mengirimkan sembako tadi ke orang-orang miskin. Ketika beliau meninggal dunia ya sudah nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi, tiba-tiba di depan rumah ada sembako. Maka ikhlas adalah membersihkan hati dari segala jenis campuran qaliliha wa katsiriha, baik sedikit maupun banyak. Nah, ini bagaimana kita bisa berusaha menjadi orang yang ikhlas dalam beramal. Ini beberapa kiat yang disampaikan oleh beliau. Wahada, kecuali orang yang memiliki dua hal. Jadi keikhlasan itu berat tadi ya. Syarat-syarat ikhlas tadi sangat berat. Gak bisa dibayangkan, gak mungkin lah. Kita akan menyatakan gak mungkin ada orang seperti itu. Nah, kata beliau, Habis Allah Ta'ala, kecuali dua orang yang menganggap ini mungkin walaupun memang berat. Itu apa? Orang yang mencintai Allah dan tujuannya adalah akhirat. Kelas ini hanya bisa dibayangkan oleh dua sifat. Orang yang memiliki dua sifat, yaitu mencintai Allah SWT dan tujuan hidupnya adalah akhirat. Sehingga tidak tersisa lagi tempat di hatinya itu apa? Dunia, kecintaan kepada dunia. Hatinya sudah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah SWT dan berharap akhirat. Tidak ada lagi tempat untuk dunia di hatinya. Nah, kemudian tanda selanjutnya, wa man laisa kadzalika fababul ikhlasi masdudun alaihi. Orang yang seperti ini ya, yang punya dua sifat ini tadi,
mencintai Allah SWT dan hidupnya adalah tujuannya dunia, punya ciri, ya. Yaitu apa? Ketika dia makan, minum, menunaikan hajat duniawinya, itu juga bisa menunjukkan niatnya untuk apa? Untuk Allah SWT, mencari ridha Allah SWT. Jadi bahkan seluruh aktivitas duniawinya itu juga ditujukan untuk mengharap ridha Allah SWT. Dia makan supaya apa? Kuat mencari nafkah, kuat untuk sholat dan sebagainya. Dia tidur pun apa? Supaya bisa nanti melanjutkan ibadah lagi setelah bangun. Jadi semua aktivitas sehari-harinya pun diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa yang tidak demikian, ya tidak bisa seperti itu. Merasa aktivitas sehari-harinya ya aktivitas saja. Sesuatu yang memang berulang setiap hari, tidak bisa dia niatkan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, maka pintu keikhlasan akan tertutup baginya. Untuk aktivitas saja tidak bisa diharapkan kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, apalagi apa? Hal-hal yang terkait ibadah, puasa, sholat, zakat, dia tidak akan atau sulit untuk ikhlas, kecuali sangat jarang. Jadi sebaliknya, orang yang aktivitasnya tidak bisa diarahkan untuk mencari wajah Allah SWT, dia terancam ibadahnya pun juga akan mengharap, kegiatan ibadah makhluknya pun akan bisa berharap dunia, bukan berharap wajah Allah SWT. Jadi kita melatihnya adalah meniatkan seluruh aktivitas kita yang selain ibadah juga untuk mengharap ridha Allah SWT. Jika kita tidak melatih itu, kita rawan bahkan pada ibadah kita juga akan berharap dunia. Sesungguhnya obat untuk mencapai ikhlas adalah dengan menghancurkan bagian-bagian kesenangan jiwa. Obat untuk mencapai ikhlas dengan apa? Menghancurkan bagian-bagian kesenangan jiwa. Jadi kita sengaja menghancurkan hal-hal yang disukai jiwa terkait syahwat-syahwat tadi. Waqat'u at-tamai anid dunia, dan memutus ketamakan terhadap dunia, dan juga apa? Memurnikan diri. Tujuan kehidupan kita adalah untuk akhirat. Jika kita bisa mendominasi hati kita dengan hal tersebut, maka keikhlasan jadi semakin mudah. Dan ini terakhir peringatan yang beliau sampaikan dari ayat Al-Quran. Ada satu contoh bagaimana apa yang dilakukan oleh ulama terdahulu untuk tadi dengan sengaja memutus hal yang disukai oleh jiwa. Ada seorang ulama yang mengatakan dia sudah lama terbiasa setiap sholat itu di shaf pertama. Suatu hari karena suatu hajat dia terlambat. Akhirnya dia ada di shaf kedua, mundur satu shaf. Ternyata apa? Dia merasakan jiwanya nggak nyaman, ada rasa malu, sehingga apa? Dia mempertanyakan keikhlasannya. Akhirnya apa? Justru dia sengaja, kemudian apa? Tidak selalu ada di shaf pertama untuk melatih dirinya, melatih jiwanya tadi. Jangan sampai ada di shaf pertama karena apa? Karena malu. Yaudah, walaupun dia nggak nyaman, tapi akhirnya disengaja. Tidak selalu ada di shaf pertama. Maka ini peringatan ya di surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Qul hal nunabbiukum bil aksarihim fil hayatid dunya." Katakanlah apa yang kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi, yaitu apa? Orang yang telah sia-sia amalnya. Mereka yang menyangka amalnya tersebut adalah perbuatan yang sebaik-baiknya. Tapi apa? Ternyata dinilai Allah SWT itu adalah tidak ada nilainya. Mereka menyangka sudah melakukan amal soleh, tapi ternyata apa? Allah SWT menilai itu tidak ada nilainya. Maka beliau di sini mengingatkan kita untuk tadi senantiasa mengoreksi keikhlasan kita dalam melakukan amal. Jangan sampai apa? Ketika kita melakukan amal soleh, kita menganggap sudah beramal soleh, tapi ternyata waliyadzubillah di akhir kelak kita tidak menjumpai catatan amal tersebut. Ternyata Allah SWT tidak menganggapnya karena apa? Faktor keikhlasan. Pentingnya kita menjaga dan berjuang untuk mempertahankan keikhlasan. Baik, dan akhir dari bab ini ya. Dan di sini terakhir bacakan juga dari Syekh Abdul Razak Ta'ala. Bahwasanya yang perlu kita ikhlaskan bukan hanya terkait ibadah kepada Allah SWT, Allah, tapi juga apa? Terkait muamalah. Karena muamalah kita juga apa? Kita niatkan sebagai ibadah. Ya. Ala kulli halin, dalam semua keadaan berinteraksi, jual beli, perdagangan, pekerjaan ya, dengan akhlak yang baik dan dengan perilaku yang sopan, maka apa? Kita harus niatkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa?
ini bisa terhitung sebagai amal soleh seseorang. Semua aktivitas kita, muamalah kita juga kita niatkan untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga terkait muamalah. Kemudian pula sesungguhnya seorang mukmin itu berinteraksi dengan akhlak yang utama, akhlak yang mulia, adab yang sempurna sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa talaban, hanya demi mencari taufik, pertolongan, pahala dan ganjaran dari Allah. Al-insani ai yabta'ida anitawa wa tamalluki linnas. Dalam hal ini hendaknya seorang menjauhkan diri dari tasannuf. Tasannuf itu pura-pura, ya, dibuat-buat, dan tamalluk. Tamalluk itu cari muka atau menjilat, ya, pada orang. Wa inama ada bil kamilah al-islamiyah rojaan li sawabillahi subhanahu wa ta'ala wal barakah. Jadi kita harus melakukan itu semua dengan mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan dan balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa lihada minal asyai'ah yakni yaqulun salamun maslahah. Sampai ada istilah dalam Arab itu salam maslahah. Jadi mengucapkan salam karena ada maunya itu, ada maslahatnya itu. Salam ke atasan, salam ke pejabat gitu ya. Jadi salam karena ada maunya. Ibtisamah min ajli maslahah. Senyum karir, senyum demi kepentingan juga. Salam untuk kepentingan, senyum juga untuk kepentingan. Au asya min hadil qabil, atau hal-hal semacam ini. Maka ini bukan akhlak Islami, bukan bagian dari salam, bukan bagian dari senyum yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah SWT. Ketawa kali. Jadi semua kebaikan yang kita lakukan juga di perusahaan, ya, di organisasi, kita niatkan senantiasa mengharap wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini berat, ya. Berat tapi membebaskan, membuat kita tenang. Contoh, seorang karyawan sudah merasa berbuat baik tapi tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan feedback sesuai dengan ekspektasi. Biasanya apa? Karyawan jengkel, ya, kecewa, tidak beban, ya. Atau sebaliknya pengusahanya sudah berusaha baik ke karyawan, sudah ikut pelatihan sana sini, kepemimpinan misalnya, tapi dikatain apa? Pimpinannya nggak bisa mimpi. Waduh, sakit hati. Saya sudah belajar sana sini tapi dikatain apa? Nggak bisa mimpi. Itu bikin apa? Bikin hati dongkol, berat, jadi beban. Tapi ketika semua yang kita kebaikan yang kita lakukan ikhlas karena Allah SWT, tidak mengharapkan apa? Validasi tadi. Yang karyawan tidak butuh validasi dari atasan, yang atasan dan pengusaha juga tidak butuh validasi dari bawahan. Ini membuat apa? Kehidupan kita tenang, nyaman, ringan, bebas. Maka dikatakan apa? Keikhlasan itu membebaskan. Khuluqun murih, akhlak yang manis. Kan Syekh Abdul Razak Allah juga memberikan contoh ketika parenting, ya. Seorang orang tua yang sudah memberikan pendidikan terbaik bagi anaknya, menjaga pendidikan terbaik, agama dan sebagainya. Ternyata qadarullah waliyadzubillah, anaknya menjadi anak yang apa? Yang tidak baik misalkan. Ini jadi apa? Dongkol, marah, ya. Sudah pengorbanan apalagi ya. Kemarin saya dapat kabar itu temennya, anaknya, saudaranya istri kelas 4 SD. Masya Allah, anaknya ini pinter, sering menang lomba tahfiz dan sebagainya. Kemarin meninggal, gak ada apa-apa. Jadi tidur, malam tidur, pagi sudah tidur. Masya Allah, bagaimana pengorbanan orang tua mendidik, mengeluarkan banyak biaya dan sebagainya, anaknya berprestasi, ternyata diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau nggak ikhlas ini bisa stres dia. Ikhlas itu seberat itu, insya Allah. Tapi ketika kita bisa ikhlas, ini bisa membebaskan diri kita dari berbagai beban, dari berbagai gangguan, penyakit psikologis dan sebagainya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa memahami, mendalami dan berjuang untuk menjaga keikhlasan kita. Tapi mungkin ini semoga bermanfaat untuk diri saya dan juga rekan-rekan sekalian. Semoga Allah SWT taufik kepada kita, hidayah ilmu, hidayah taufik untuk bisa ikhlas, mempertahankan, menjaga keikhlasan kita dalam seluruh aktivitas kita sehari-hari, baik yang rutinitas dan juga ibadah kepada Allah SWT. Semoga kita bisa memanen semua amal soleh yang kita lakukan di dunia kita nanti kelak di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.